Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 7 Februari 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisada Sirait, inilah live update selengkapnya. Video nasi Padang dengan belatung yang diunggah oleh sebuah akun TikTok dan viral kini telah dihapus pada Minggu 6 Februari siang. Video tersebut hilang setelah ditonton sebanyak 79.000 kali serta disukai oleh sebanyak 4.300 netizen. Pemilik akun mengatakan ia menghapus video tersebut karena pemilik usaha nasi Padang yang bersangkutan telah meminta maaf dan memberikan ganti rugi. Untuk mengetahui info lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Ambon, Dedi Aziz yang akan menyampaikan laporannya. Halo rekan Dedi. Ya, halo rekan Mei, selamat sore dan Tribuners juga. Iya, selamat sore. Silakan dengan informasi Anda, bagaimana video tersebut sampai bisa viral ke media sosial? Ya, terima kasih Mei dan Tribuners. Diketahui memang video tersebut diunggah oleh akun TikTok bernama @safira dalam unggahan videonya pada Sabtu tanggal 5 Februari 2022 malam. Dalam video berdurasi 42 detik itu tampak beberapa ekor belatung yang masih hidup di dalam nasi Padang, dalam hidangan nasi Padang. Nah, video ini viral karena sebelumnya juga video yang serupa juga viral namun di lokasi yang berbeda di Kota Ambon. Video ini viral setelah ditonton bahkan lebih dari 100.000 kali dan dikomentari oleh 350 netizen di Kota Ambon. Nah, video nasi Padang belatung ini bisa viral karena sebelumnya juga beberapa kasus atau beberapa temuan belatung pada hidangan nasi Padang juga sering terjadi. Salah satunya yang beberapa waktu lalu juga viral. Seperti itu, Mei. Iya, kemudian dapat Anda jelaskan secara singkat mungkin bagaimana komentar netizen di Kota Ambon dan seperti apa tanggapan pemilik akun ketika dihubungi? Iya, ketika dihubungi pemilik akun mengatakan bahwa memang pemilik warung atau usaha nasi Padang tersebut sudah meminta maaf dan melakukan atau memberikan ganti rugi berupa hidangan yang dijamin kehigienisannya. Namun memang dengan tersebarnya video viral tersebut mendapatkan banyak atau beragam komentar miring dari netizen. Salah satunya ada seorang netizen yang beberapa waktu lalu juga viral karena mengunggah video yang sama di lokasi yang berbeda. Dia mengatakan memang fakta-fakta di lapangan seperti ini merupakan bukanlah persaingan bisnis karena sebelumnya pada kasus sebelumnya pemilik warung nasi Padang juga mengatakan bahwa adanya temuan-temuan belatung pada hidangan nasi Padang merupakan salah satu dari persaingan bisnis di antara penjual makanan yang serupa begitu. Namun setelah banyak ditemukan atau lebih dari 2 kali ditemukan belatung-belatung itu, memang netizen banyak berkomentar bahwa ini bukanlah persaingan bisnis, melainkan hanya persoalan kehigienisan hidangan yang disediakan oleh warung Padang. Seperti itu, Mei. Ya, kemudian Dedi, seperti apa tanggapan dari pemilik warung makan tersebut? Ya, hingga saat ini kami sudah mencoba untuk menghubungi pemilik warung makan, Pak. Namun memang sampai tadi pagi, ketika kami melakukan cek dan recheck ke lokasi warung Padang yang ditemukannya belatung dalam hidangannya ini, memang sedang ditutup lokasinya begitu karena memang dampak dari viralnya video tersebut membuat beberapa warung Padang yang lainnya juga terkena imbas begitu. Di antaranya ada beberapa titik lokasi di Kota Ambon, ada di kawasan Poka, terus juga di kawasan dalam Kota Ambon juga beberapa warung nasi Padang juga sengaja untuk menutup warung makannya untuk sementara waktu sampai berita ini meredah begitu, Mei. Ya, baik, terima kasih Dedi Aziz atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Baik, terima kasih. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Seorang pemuda mendadak tenggelam di perairan Sungai Mahakam, Kota Samarinda pada Minggu 6 Februari. Menurut keterangan warga setempat, dirinya sempat melihat korban bersantai bersama rekannya di ujung langgar sekitar pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Tiba-tiba ia melihat korban melempar sebuah sandal ke arah sungai, lalu tak lama kemudian turun berenang untuk mengambil sandal tersebut, namun tidak terlihat naik kembali. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Kaltim, Rita Lavenia yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rita. Ya, halo Mei dan Tribuners. Iya, Rita, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal sebelum pemuda ini tenggelam. Iya, Mei dan Tribuners, awalnya korban yang diketahui bernama Dwi Kurniawan
itu tengah bermain bersama teman-temannya di salah satu dermaga di kawasan Sungai Mahakam, di tepi Sungai Mahakam. Nah, saat itu mereka tengah bercanda memainkan sepasang sendal milik rekan mereka yang bernama Rizky. Nah, kemudian korban ini iseng melemparkan sendal temannya itu ke tengah sungai. Disusul satunya oleh salah satu rekan perempuannya. Namun karena merasa kasihan, akhirnya korban melepaskan pakaiannya dan terjun untuk mengambil sendal tersebut. Tetapi posisi air yang sedang pasang membuat arus cukup deras sehingga sendal tersebut terus terbawa hingga 5 meter ke tengah sungai. Nah, korban pun langsung terus mengejar. Sempat mendapatkan satu sendal, namun yang satunya terus terbawa hingga 6 meter ke tengah sungai. Korban tidak juga menyerah, terus mengejar, akhirnya tapi tidak lama kemudian tidak terlihat, hingga teman-temannya menyadari kalau dia sudah kecapaian dan ada potensi untuk tenggelam. Akhirnya teman-temannya terjun untuk menolong, tetapi korban tidak terlihat lagi. Begitu, Mei dan Tribuners. Ya, kemudian Rita, ada berapa anak yang berada di dermaga tersebut dan apakah korban ini memang tidak bisa berenang atau seperti apa? Ya, Mei dan Tribuners, sebenarnya mereka ini ada 11 anak, 4 perempuan dan 7 laki-laki. Nah, mereka ini memang biasanya sore hari menikmati pemandangan sunset ya, untuk di dermaga itu, dan biasa juga mereka berenang. Mereka semuanya bisa berenang kok, Mei dan Tribuners, tetapi saat itu kondisi korban sedang mengenakan jeans, mungkin kemungkinan karena berat ya. Jadi dan juga terseret, kata Basarnas tadi, dia terseret sejauh 120 meter dari dermaga. Tentu itu membuat dia kelelahan, apalagi masih menggunakan celana jeans, Mei dan Tribuners. Jadi dia sempat memegang sebuah tepi kapal, karena tidak ada tempat untuk berpegang, dia kembali tenggelam dan terakhir terlihat di dermaga kurang lebih sejarak 100 meter dari titik awal jatuh. Nah, dan di situ terakhir dia terlihat tenggelam bersama ban yang dia pegang, Mei dan Tribuners. Ya, kemudian bagaimana upaya pencarian yang dilakukan oleh petugas? Oke, Basarnas sendiri sudah bersama tim SAR gabungan lainnya melakukan penyisiran di sekitar Sungai Mahakam ini sejauh 2 km ke arah hilir sungai, karena kemungkinan korban sudah terbawa arus cukup jauh. Nah, tetapi Basarnas sendiri tidak melakukan penyelaman karena kemungkinan informasinya di bawah dermaga itu terdapat hewan buas dan juga visibility air 0 rupiah atau 0 meter atau tidak bisa dilihat di dalam air ya, Mei dan Tribuners. Ya, baik. Terima kasih Rita Lavenia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Polwan dari Polresta Manado bernama Bribtu Kristi menjadi daftar pencarian orang. Bribtu Kristi menjadi DPO karena telah meninggalkan tugas sejak 15 November hingga saat ini belum ditemukan. Kristi kini dikait-kaitkan dengan adanya video asusila, namun hal itu dibantah dengan tegas Kasih Humas Polresta Manado, Ibtu Sumardi, pada Senin 7 Februari. Sumardi menegaskan anggota Polwan tersebut tidak ada kasus lain selain hanya tidak masuk tugas dari tanggal 15 November 2021. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Manado, Fistel Mukuan yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Fistel. Ya, halo rekan Mei. Iya, Fistel, silakan dengan informasi Anda, apa alasan hingga sampai saat ini Bribtu C ini tidak masuk kerja? Ya, makasih rekan Mei dan selamat sore Tribuners. Memang sampai saat ini dari kepolisian Polresta Manado belum mendapatkan alasan yang jelas dari yang bersangkutan atau keluarga, apa alasannya sehingga tidak lagi masuk ke kantor itu sejak tanggal 15 November 2021. Ya, dengan begitu dari Propam Polresta Manado mengeluarkan surat bahwa Bribtu C. Kristi saat ini sudah menjadi DPO di Polresta Manado. Namun informasi awal yang kami dapatkan saat ini Bribtu Kristi tidak berada di Kota Manado tapi berada di luar daerah. Begitu rekan Mei. Iya, kemudian Fistel, bagaimana tanggapan dari Polresta Manado tempat bertugasnya Bribtu C ini? Ya, Kasih Humas Polresta Manado ketika kami hubungi menyampaikan dengan tegas bahwa
Bribtu Kristi ini tidak hilang, apalagi jika disangkut pautkan dengan video asusila yang beredar di media sosial. Kasih Humas menegaskan bahwa Bribtu Kristi ini menjadi DPO karena sudah beberapa bulan tidak masuk, tidak bekerja, tidak bertugas di Polresta Manado. Jadi dia sampaikan kepada masyarakat tentang berita-berita miring itu semua tidak benar. Yang benar itu dia hanya tidak masuk kantor, dia tidak melakukan video asusila, dan dia tidak hilang. Begitu tegas kasih Humas Polresta Manado, rekan Mei. Ya, baik, terima kasih Fistel Mukuan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Jalan Loksado Batu Licin, tepatnya di Desa Lumpangi, Kecamatan Loksado, terjadi longsor. Longsor ini menutup badan jalan hingga tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4. Longsor juga terjadi di Desa Halunuk dan Loksado hingga menutup jalan. Selain itu, satu unit rumah di Desa Malinau, Kecamatan Loksado juga hanyut akibat luapan air sungai. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Banjarmasin Pos, Eka Pertiwi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Eka. Halo, Eka. Iya. Iya, Eka. Ya, Eka, silakan dengan informasi Anda. Bisa dijelaskan apa penyebab terjadinya longsor dan banjir ini, Eka? Iya, longsor dan banjir ini terjadi ketika hujan mengguyur terus-terusan selama 1 malam di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Iya, kemudian dampak dari hujan yang mengguyur selama 1 malam ini bagaimana, Eka? Iya, dampaknya dapat dilihat jika beberapa wilayah juga sempat terendam akibat meluapnya Sungai Amandit, seperti hanya di Kecamatan Loksado, di Desa Malinau juga dapat dilihat jika debit air sungai menghanyutkan rumah. Selain itu juga terjadi 2 titik longsor di Kecamatan Loksado. Selain itu di Kecamatan Padang Batung juga sempat terjadi peninggian air akibat meluapnya Sungai Amandit. Hingga sore ini mengalami kenaikan, bahkan diprediksi oleh BPBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, peningkatan ini akan terjadi terus dan akan turun pada pukul 8 nanti malam. Ya, kemudian Eka, wilayah mana saja yang terdampak akibat luapan air sungai ini? Jadi wilayah yang terdampak yakni di Kecamatan Loksado, Kecamatan Padang Batu, Kecamatan Kandangan sendiri, kemudian di Kecamatan Angkinang dan Kecamatan Telaga Langsat. Baik, terima kasih Eka Pertiwi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan seorang warga serta Kepala Pelaksana BPBD Hulu Sungai Selatan serta Kapolsek Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Berikut tayangannya untuk Anda. Terima kasih. Seperti yang kita ketahui, untuk mulai tadi malam sekitar menjelang subuh lah, ini hujan teruskan sampai tadi pagi jam 10-11an. Ada peningkatan debit air dari sungai dipenuhi, juga ada peningkatan di Loksado dan juga di Malinau. Ada beberapa daerah yang menyebabkan karena meluapnya Sungai Amandit, ada beberapa wilayah
di Kabupaten Selatan, khususnya Kecamatan Sado dan Batu. Itu ada beberapa rumah yang terdampak. Di Balinau ada 2 rumah, satu Banyuk 1,9%, kemudian di Lamban juga ada rumah terdampak, serta satu di Desa Batu Laki. Dan kondisi untuk saat ini di wilayah di pegunungan sudah terjadi penurunan, alhamdulillah cepat turunnya, dan kita sekarang siap untuk penanganan di wilayah di bawah, itu khususnya di wilayah dan ada maupun bagian bawah yang mendekati Kecamatan Kandangan, dan para relawan sudah standby di daerah-daerah yang memang rawan untuk diperlukan untuk ada mengevakuasi warga masyarakat. Perpuluhan tadi surutnya naiknya kurang lebih jam 9. Jam 9. Terima kasih. Seperti yang kita ketahui, untuk mulai tadi malam sekitar Pelajar di Desa Salu Lekbo, Kecamatan Topoyo, Mamuju Tengah harus menempuh jarak kiloan meter dengan medan berbahaya untuk menuntut ilmu. Pasalnya jembatan penghubung antara Dusun Persemayan dan Dusun Salu Lekbo putus pada 21 Juni 2021 lalu. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Samsul Bahri, wartawan Tribun Sulbar yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Samsul. Ya, halo Mei di studio. Ya, silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan seperti apa kondisi perjuangan para pelajar ini saat hendak menuju ke sekolah. Ya, Mei dan Tribuners, bisa kami informasikan bahwa sejak putusnya jembatan penghubung antara Dusun Salulebo dan Dusun Persemayan Desa Salulebo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah ini, para pelajar harus harus melewati arus sungai yang lebarnya sekitar 15 meter untuk menuju ke sekolah mereka. Mereka harus terkadang digendong oleh orang tuanya yang masih kecil untuk menyeberang sampai ke sekolah mereka. Begitu, Mei. Ya, kemudian bagaimana tanggapan dari orang tua siswa sendiri melihat kondisi ini? Ya, Mei dan Tribuners, orang tua sendiri saat ini merasa khawatir dengan kondisi yang dilalui anaknya untuk ke sekolah, karena sewaktu-waktu sungai ini bisa meluap. Apalagi saat ini di Mamuju Tengah sering hujan, jadi itu yang mereka khawatirkan. Ya, begitu, Mei. Ya, kemudian apa harapan dari orang tua siswa sendiri? Ya, Mei. Baik, Mei. Orang tua siswa sendiri saat ini mengharapkan khususnya dari pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah untuk segera membangun kembali jembatan yang putus agar para siswa ini dapat ke sekolah dengan aman. Karena orang tua siswa sendiri pernah mengaku bahwa di lintasan mereka ini seorang pekebun pernah hanyut. Jadi dia saat ini orang tua sangat mengharapkan pembangunan jembatan tersebut. Demikian, Mei. Ya, baik. Terima kasih Samsul Bahri atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan orang tua siswa di Salu Lekbo. Berikut tayangannya untuk Anda. Aku begini pernah hanyut jembatan gantung di bawah sini, ya harus pak kita dibikin di sini. Nggak cocok toh? Karena rasa anak sekolah, susah kerja. Biasa 1 minggu banjir, nggak sekolah. Karena begitu. Sungai. Tidak ada akses lain Pak ya? Tidak ada. Satu-satunya menyeberang sungai ini? Iya. Cuma ini. Juga saya juga di belakangnya. Nanti juga anaknya. Janji ya? Ada 1 tahun ini hanya jembatan. Udah dibikin lagi. Harapannya apa sebagai masyarakat Pak? Dibutuhkan sekali di sini. Sedangkan orang petani biasa hanyut. Berapa kali di sini menyebar gabunnya. Begitu. Apalagi kalau anak sekolah ke sana. Kalau dia diantar nanya ini, mana rasa toh? Bapak Rustang. Bapak Rustang warga sini ya Pak? Iya, Salulebo. Kami akan kembali seusai jeda sejenak, saudara. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Partai Buruh bersama massa aksi yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR Senayan, Jakarta pada Senin 7 Februari. Presiden Partai Buruh Said Iqbal sempat berorasi menjelaskan sejumlah hal yang dituntut para buruh. Satu di antaranya yakni meminta DPR menghentikan pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun News, Khairul Umam yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Khairul. Halo rekan Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda bagaimana jalannya aksi demonstrasi yang digelar buruh di tengah lonjakan kasus COVID-19 ini. Ya, terima kasih rekan Mei. Tadi sekira pukul 14.00 massa buruh membubarkan diri dari depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Kurang lebih dari 3 jam ribuan buruh tersebut menggelar aksi yang menuntut DPR menghentikan pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, akibat dari aksi tersebut sempat terjadi kemacetan di Jalan Gatot Subroto mengarah ke arah Selipi dan kendaraan hanya bisa melintas di satu jalur. Sementara itu tadi pihak kepolisian tak bosan juga mengingatkan kepada para peserta aksi bahwa harus menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, mengingat bahwa
penyebaran COVID-19 di Jakarta mengalami peningkatan pada akhir-akhir ini. Selain itu juga tadi aparat kepolisian juga dikerahkan personil yang mengenakan pakaian alat pelindung diri di sekitar aksi demonstrasi di depan gedung DPR di Senayan, Jakarta. Ya, kemudian apa saja yang disampaikan oleh Presiden Said Iqbal dalam orasinya selain menolak Undang-Undang Cipta Kerja? Ya, selain dua hal tuntutan itu, tadi Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam orasinya juga menyinggung Badan Legislasi DPR yang ingin merevisi undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Said menduga bahwa langkah itu untuk memuluskan jalan DPR dalam membahas Undang-Undang Cipta Kerja yang beberapa waktu lalu dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, selama ini dalam aturan tersebut tidak dikenal penyusunan sebuah undang-undang dalam menggunakan metode Omnibus Law. Sementara itu tadi juga Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, Riden Hatam Aziz juga mendukung pernyataan Said Iqbal bahwa harus ada revisi upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten atau kota selain yang ada di Jakarta. Dia menyebut misalnya di wilayah Banten, kemudian di wilayah Kabupaten Serang, Pandeglang, dan Tangerang ada kenaikan, tapi kenaikan itu tidak sebanding dengan harga kebutuhan pokok yang saat ini, yang belakangan ini mengalami kenaikan. Begitu rekan Mei. Ya, kemudian apakah ada ancaman dari massa buruh ini jika tuntutan mereka tidak dipenuhi? Terkait ancaman buruh tadi, Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam orasinya mengatakan bahwa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, maka buruh secara nasional akan melakukan mogok nasional, yaitu mogok produksi. Dan juga tadi Said Iqbal mengingatkan DPR untuk tidak harus mendengar aspirasi dari buruh karena yang seperti tadi dia bilang bahwa Undang-Undang Omnibus Law ini justru malah merugikan buruh yang ada di Indonesia. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Khairul Umam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Film Lokananta siap menggebrak dunia perfilman Indonesia di awal 2022. Film tersebut akan mengangkat toleransi, nilai budaya, dan keindahan alam yang dibalut kisah cinta. Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara menjadi lokasi syuting film Lokananta. Salah satu pemerannya adalah Bupati Minahasa Utara, Jone Ganda. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Manado, Arthur Rompis, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Arthur. Ya, selamat sore, Mei dan Tribuners. Ya, selamat sore. Silakan dengan informasi Anda bisa dijelaskan bagaimana proses syuting film Lokananta ini. Ya, kemarin hari Minggu bertempat di JG Center Kabupaten Minahasa Utara dilakukan talk show dan syukuran pembuatan film Lokananta. Jadi film Lokananta ini akan mulai syuting hari ini hingga tanggal 13 Februari nanti. Jadi film Lokananta ini adalah salah satu film yang diharapkan dapat memberikan warna baru bagi dunia perfilman Indonesia karena ini mengangkat tema yang sangat jarang diangkat, yakni toleransi. Dan juga selain toleransi, di situ juga ada menampilkan berbagai kearifan lokal di Minahasa Utara seperti kolintang dan juga keindahan alam Minahasa Utara, di mana salah satu daerahnya yakni Likupang masuk di 1 dari 5 daerah destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia. Jadi dalam acara kemarin itu hadir juga aktor senior yakni Rey Sahetapi, juga aktor Brian Andreu yang sering bermain di film-film di Indonesia, dan kemarin diadakan doa bersama dan pemotongan tumpeng yang disertai harapan agar syuting bisa berjalan dengan baik dan juga film ini nantinya dapat laris dan bisa memberikan sesuatu legasi
bagi warga Indonesia. Demikian, Mei. Iya, kemudian bagaimana terkait kabar Reza Hitapi yang beradu akting dengan Bupati Minahasa Utara? Jadi Reza Hitapi ini menjadi salah satu pemeran film tersebut. Kemudian juga turut juga Bupati Minahasa Utara Jono Neganda. Jadi menurut penuturan Bupati, ikut sertanya ia dalam film ini adalah sesuatu hal yang tidak disangka-sangka karena awalnya kru film ini datang kepadanya untuk meminta izin. Kemudian dari cakap-cakap yang terjadi, ternyata kru film itu dan sutradaranya Pugu Atmojo tertarik dengan Bupati Minahasa Utara yang cerdas dan memiliki tampang yang cukup baik. Jadi kemudian direkrut menjadi salah satu pemeran di film tersebut. Jadi Bupati Jono Neganda menyatakan bahwa dia ikut serta dalam film tersebut untuk mengangkat demi Kabupaten Minahasa Utara. Jadi agar supaya dengan boomingnya film ini bisa mengangkat pula hal-hal yang ada di Minahasa Utara seperti toleransi antar umat beragama, juga DPSP Likupang, dan juga musik kolintang yang sekarang sementara berjuang masuk ke Goals to UNESCO. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Arthur Rompis atas laporan banyak. Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tribuners, korban kecelakaan bis di Kabupaten Bantul mulai dimakamkan. Terdapat 2 keluarga dalam satu liang pemakaman massal di TPU Gedongan Kedung Rejo, Meranggen, Polokarto, Sukoharjo pada Senin 7 Februari. 2 keluarga itu berasal dari Dukuh Kedung Rejo dan Kedung Gandu, Meranggen, Sukoharjo. Adapun 2 keluarga yang dimaksud yakni Mursito, yakni keluarga Sri Wahyudi dan Sugio. Sri Wahyudi merupakan warga Kedung Gandu yang dimakamkan bersama dengan putrinya Aviana, 12 tahun, yang juga menjadi korban kecelakaan. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jateng, M. Solekan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Solekan. Ya, selamat sore, Mei. Ya, selamat sore. Silakan dengan informasi Anda, mulai pukul berapa proses pemakaman ini dimulai? Ya, jadi saya sampaikan Mei kepada Tribuners proses pemakaman 6 jenazah korban kecelakaan maut di Imogiri, Bantul kemarin mulai sekira pukul 9.00 WIB di TPU Gedung Mulyo yang berada di Desa Meranggen, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Itu. Nah, sebelum proses pemakaman pada pukul 9, 6 jenazah tersebut disemayatkan terlebih dahulu di samping rumah atau samping dari PT Adiva yang merupakan penyelenggara kegiatan catering tersebut, yang juga masih di alamat atau berada di Desa Meranggen, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Begitu, Nih. Ya, kemudian ada berapa jenazah yang dimakamkan ini dan siapa saja? Kemudian bagaimana juga proses pemakaman ini dilakukan? Ya, saya sampaikan proses pemakaman yaitu 6 jenazah atau 6 korban yang meninggal dunia dalam kecelakaan bus di Imogiri, Bantul kemarin yang beralamat di Desa Meranggen, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Ini berjumlah 6 orang dan dimakamkan dalam satu liang lahat yang sama. Dan dari 6 jenazah tersebut adalah Sugio dan Pariem yang merupakan yang merupakan suami istri, Pariono Parsiem yang merupakan orang tua dari Sugio dan Parjem. Selain itu juga ada anak usia 9 tahun, yaitu Aditya Revan Pratama yang merupakan cucu dari Sugio dan Parjem atau buyut dari Pariono Parsiem. Sementara untuk 2 orang lain yaitu Sri Wahyudi dan Aviana. Dan perlu saya sampaikan sebenarnya masih ada 2 korban lagi, jenazah lagi yang masih kerabat dari Sugio maupun Parjem, yaitu Sumarno dan Iswanti, yang diminta oleh keluarga dimakamkan di pemakaman Tirtomoyo yang berada di Wonogiri.
Jadi proses pemakaman itu dilakukan dalam satu liang lahat menggunakan alat berat atau itu yang dijadikan untuk membuat liang lahat tersebut dan untuk memakamkan 6 orang. Nah, 6 jenazah tersebut dimakamkan secara berjejer yang lengkap atau utuh dengan peti jenazah yang sudah dipersiapkan atau sudah semalam sebelum datang, setelah datang juga sudah dimasukkan ke dalam peti dan tidak boleh dibuka sama sekali oleh pihak siapapun, bahkan oleh keluarga. Jadi sebelum dimakamkan, 6 jenazah tersebut sudah disemayamkan dan sudah disolatkan di masjid terdekat dan tidak jauh dari lokasi pemakaman. Begitu. Ya, baik, terima kasih M. Solekan atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang tetangga korban. Berikut tayangannya untuk Anda. Kasih 6 kedua anaknya yang bernama Hari itu anaknya. Keputusan dimakamkan satu liang lahat itu dari keluarga. Iya, dari keluarga. Itu memang kesepakatan dari pihak kedua belah, dari Pak Yudi, keluarga Pak Yudi sama keluarga Pak Heri. Itu sudah ada keputusan dari Pak RT, Pak RW itu minta dimakamkan satu tempat. Pak, yang di pemakaman di Wonogiri itu masih saudara, Pak? Itu masih saudara, tapi jauh tuh. Itu di Wonogiri, di mana itu tempatnya, di lupa saya. Bertemu ya, betul, bertemu ya. Itu siapa saja, Bapak? Itu namanya kalau yang istri itu Mbak Suis, tapi yang laki saya kurang tahu. Ya. Enggak ada. Sama sekali tidak. Itu cuma mana itu? Pokoknya ikut baik, ikut nanaknya, piknik. Cuma itu ya, sama kakak sama nenek piknik. Iya, kasih itu yang kecil itu adiknya sih yang meninggal ini, adiknya Irfan. Adiknya ya sekitar 3 tahun. Namanya kalau adiknya? Adik itu namanya Vino, tapi siapa ya? Jadi saya tidak tahu, yang depan Vino. Panggilannya Vino ya? Ya, panggilannya Vino gitu. Nah, kemarin itu rekreasi kemana sih, dalam rangka apa sih, Pak? Itu kan biasa kadang 2 tahun sekali, itu dari kompetisi Adieva. Itu tempatnya Pak Agus Hidayat sama Pak Mulyadi itu mengadakan wisata sama karyawan. Gitu. Nah terus kemarin tahun-tahun yang dulu tidak ada masalah seperti ini. Baru kali ini ada kejadian seperti ini. Kemarin tujuannya di mana, Pak? Kemarin tuh dari tujuan yang pertama itu ke Bukit mana sih? Enggak ada. Ya, Cici langsung katanya mau ke Karangtritis. Tapi itu enggak tahu, kalau maaf karena apa? Saya enggak ikut. Kepolisian menggelar olah tempat kejadian perkara atau TKP kecelakaan maut yang melibatkan sebuah bus pariwisata di Bukit Bego, Kelurahan Wukirsari, Imogiri, Bantul, yang merenggut 13 nyawa penumpang termasuk sopir bus. Olah TKP kecelakaan bus yang membawa rombongan karyawan konveksi asal Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah ini melibatkan tim gabungan dari Tim Traffic Accident Analysis atau TAA dari Korlantas Polri, Polda DI Yogyakarta, dan Polres Bantul. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jogja, Almurfi Sofyan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Sofyan. Ya, halo Mei. Ya, Sofyan, bisa dijelaskan bagaimana terkait olah TKP yang dilakukan di lokasi kecelakaan lalu lintas di Imogiri, Bantul ini? Iya, Mei dan rekan Tribuners dimanapun berada, dapat saya sampaikan bahwa pagi tadi, Senin 7 Februari 2022, pihak kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian, yang mana olah TKP dimulai pada pukul 9.30. Olah TKP sendiri dilakukan di lokasi di mana bus pariwisata mengalami kecelakaan tunggal pada Minggu siang, tepatnya di sekitar Bukit
Bego, Kelurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul. Demikian, Mei. Iya, kemudian berapa lama olah TKP ini dilakukan dan siapa saja yang terlibat? Ya, Mei, untuk olah TKP sendiri dilakukan sekitar 3 jam, mulai pukul 9.30 hingga pukul 12.00. Pada proses olah TKP ini melibatkan tim Traffic Accident Analysis dari Korlantas Mabes Polri dan tim Traffic Accident dari Polda DIY serta tim Traffic Accident Analysis dari Polres Bantul, serta juga melibatkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Demikian, Mei. Ya, kemudian bagaimana hasil dari olah TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini? Ya, untuk hasil olah TKP tadi Dirlantas Polda DIY, Kombes Pol Iwan Saktiadi saat diwawancara Senin pagi mengatakan belum bisa menyampaikan hasil dari olah TKP tersebut. Ia memaparkan olah TKP ini bertujuan untuk mengumpulkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada di lokasi tempat kejadian perkara, sehingga nantinya pihak kepolisian bisa menyimpulkan penyebab kecelakaan maut tersebut. Hingga siang tadi, jajaran pihak kepolisian belum berani menyampaikan penyebab kecelakaan itu dan akan melakukan analisis terlebih dahulu dari semua pihak yang terlibat dari pelaksanaan olah TKP tersebut. Demikian, Mei. Ya, baik. Terima kasih Al-Murfi Sofyan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana terorisme atas terdakwa ex-sekretaris umum Front Pembela Islam Munarman pada Senin 7 Februari. Setidaknya ada 6 saksi yang dihadirkan dalam persidangan hari ini. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun News, Rizky Sandi Saputra yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Rizky. Halo, Mei dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Iya, Rizky, silakan dengan informasi Anda, apa agenda pada sidang hari ini? Ya, jadi Mei dan juga Tribuners bisa disampaikan bahwa pada hari ini, Senin 7 Februari 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang lanjutan atas perkara dugaan tindak pidana terorisme yang menjerat ex-sekretaris umum Front Pembela Islam atau SEKUM dari FPI yakni Munarman. Sebagai informasi, Mei, bahwa pada hari ini merupakan sidang dengan beragendakan mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, di mana saksi yang dihadirkan ini rencananya ada 6 orang, begitu mereka semua diduga ada keterlibatannya dalam agenda baiat berkedok seminar yang digelar di beberapa tempat termasuk di Medan dan juga di Makassar serta di Jakarta. Di mana Mei untuk sejauh ini atau sepanjang hari ini baru sekitar 4 saksi yang sudah menjalani pemeriksaan. Salah satunya ya RS seminar di UIN Sumatera Utara Medan. Begitu, Mei. Ya, kemudian dari 6 saksi itu bagaimana kesaksian dari saksi yang berinisial RS dalam persidangan hari ini? Ya, tadi Mei bisa disampaikan bahwa saksi RS menyatakan kalau sosok Munarman ini yang diundang untuk hadir dalam agenda baiat berkedok seminar ini merupakan sosok public figure begitu di kalangan umat atau di kalangan para pengikut Front Pembela Islam khususnya, di mana dengan kehadiran Munarman di dalam agenda baiat berkedok seminar yang ada di Medan ini membuat para jemaah atau para pengikut di Front Pembela Islam ini semakin yakin untuk melakukan baiat atau melaksanakan baiat kepada ISIS gitu, pimpinan Syekh Abu Bakar Al-Baghdadi. Tadi juga saksi RS menyatakan kalau
dengan hadirnya Munarman ini, para umat yang datang untuk berbaiat itu tambah yakin kalau dengan cara berbaiat itu merupakan daulah Islamiyah terbaik begitu, dan dirinya juga menyatakan kalau Munarman di dalam agenda tersebut menyerukan agenda daulah Islamiyah ini tidak ada tata hukum yang mengatur hasil mereka para umat berkeyakinan penuh untuk melakukan baiat kepada ISIS begitu, Mei. Ya, kemudian apa tanggapan dari Munarman terkait kesaksian dari saksi bernama RS ini? Ya, tadi juga di dalam persidangan tercipta debat lumayan panas begitu antara Munarman dan juga saksi RS. Dan sebagai informasi juga, Mei, RS ini merupakan terdakwa dalam dugaan tindak pidana terorisme, kendati begitu dalam perkara yang lain gitu, perkara yang berbeda dengan Munarman. Tadi Munarman menyatakan kalau pernyataan dari saksi RS tidak dibetulkan karena dirinya tidak pernah menganggap sebagai public figure, dirinya hanya ingin menjadi orang yang biasa gitu. Hanya saja pernyataan dari RS semuanya dianggapnya sebagai opini semata dari RS karena keseluruhan pernyataan yang ada di persidangan oleh RS ini hanya disampaikannya berdasarkan kesimpulan semata tanpa adanya fakta yang terjadi di ruang agenda baiat berkedok seminar tersebut, Mei. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Rizky Sandi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum Munarman. Berikut tayangannya untuk Anda. Sampai saat ini baru saksi kedua ya yang di Medan. Jadi yang di Medan rencananya ada 4, tapi di sini baru hadir 3 dan baru diperiksa 2. Kemudian yang di Makassar masih kurang 2. Jadi yang 2 ada di LPSK Jakarta, yang 4 atau 3 ada di Medan. Dari 4 itu 1 ternyata masih napiter di Gunung Sindur, yang saksi R. Jadi sudah selesai. Nah, yang dapat kita simpulkan adalah ada poin penting yang di Medan ini ternyata ada dana dari pihak kepolisian untuk acara seminar itu, dan acara seminar itu dimaksudkan untuk bentuk tindak lanjut ya, karena pihak Polda Sumut memandang waktu itu ada dukungan terhadap ISIS dari beberapa pihak. Pihak-pihak itu didatangi, kemudian diminta untuk mencabut dukungannya karena mereka tidak mau mencabut. Ya udah, kita adakan seminar untuk ekspor ini lebih lanjut. Akhirnya diundanglah Ustadz Fauzan almarhum sebagai pihak yang memang pro kepada daulah Islamiyah atau ISIS waktu itu, lebih tepatnya ISIS ya. Kemudian Pak Munarman sebagai praktisi hukum dan juga dari pihak Polda Sumut. Kita ada seminar yang disampaikan tadi menurut 2 orang saksi. Itu yang disampaikan adalah Fauzan menegaskan tentang ISIS, menjelaskan daulah Islamiyah itu apa. Pak Munarman mengatakan bahwa khilafah itu tidak bisa dipidana. Khilafah itu tidak bisa dipidana dan belum ada aturan yang mengatur itu, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Dari pihak kepolisian disampaikan tentang bagaimana pentingnya keluarga Islam dan semacamnya. Itu tadi poin-poin penting yang dapat saya sampaikan. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda. Selesai jeda sejenak, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil,
Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kota Ambon kembali akan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro level 2. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Ambon, Richard Lohenapesi, di Hotel Manise pada Kamis 3 Februari sore. Lohenapesi mengatakan beralihnya Ambon ke level 2 seiring masuknya Ambon ke zona kuning peta penyebaran COVID-19. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Ambon, Tanita Patisiana yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Tanita. Halo rekan Mei dan Tribuners. Iya Tanita, silakan dengan informasi Anda sampai kapan PPKM level 2 ini akan berlangsung dan apa saja yang dibatasi? Baik, rekan Mei dan Tribuners, untuk PPKM level 2 ini sudah mulai berlangsung mulai hari ini, tanggal 7 Februari hingga 2 pekan ke depan, tepatnya tanggal 24 Februari 2022. Memang untuk PPKM level 2 kali ini maksudnya sedikit berbeda dengan yang sebelumnya, karena untuk sebelumnya memang amat sangat dibatasi, namun untuk kali ini ada sedikit diberi kelonggaran untuk pelaku usaha, karena mengingat untuk pertumbuhan ekonomi sekarang sangat diperhatikan ya. Beberapa di antaranya yang memang ditutup sama sekali itu adalah sekolah tatap muka, khususnya SMP, karena untuk Ambon sendiri baru SMP yang melaksanakan PTM terbatas. Namun sudah mulai ditutup sehingga bulan Maret nanti. Memang PTM ini agak sedikit lama ya daripada untuk level 2 ini PPKM. Kemudian untuk pelaku usaha kuliner khususnya juga diberi batasan hanya sampai pukul 10 saja. Kemudian untuk kuliner malam juga sebelumnya hanya sampai jam 9, tapi untuk PPKM level 2 kali ini diizinkan sampai jam 12 malam. Tapi memang dibatasi sekali, harus memang sangat memperhatikan protokol kesehatan ketat. Kemudian juga untuk beberapa tempat juga memberlakukan menunjukkan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau kartu vaksinasi. Begitu rekan Mei. Ya, kemudian Tanita, bagaimana situasi di Kota Ambon sendiri saat ini? Karena ini hari pertama PPKM ya, jadi sudah mulai agak sepi nih Kota Ambon, karena untuk kantor aja sudah memberlakukan 50% WFH, 50% kerja di kantor. Jadi tadi untuk di pemerintah kota aja itu sangat-sangat sepi, tapi memang masih melayani untuk masyarakat yang datang untuk pembayaran retribusi atau yang lainnya itu masih dilayani ya, tapi sangat sepi. Kemudian juga situasi jalanan itu kayak jam-jam kantor gitu ya, jadi agak sepi. Cuma untuk di pasar masih ramai karena pusat perdagangan di Kota Ambon itu ada di pasar. Begitu rekan Mei. Ya, kemudian Tanita, berapa jumlah kasus positif di Kota Ambon dan bagaimana langkah pemerintah untuk menanganinya? Baik, rekan Mei, untuk kasus sendiri di Kota Ambon COVID-19 sejak tanggal 24 Januari itu memang cukup signifikan lonjakan kasusnya, hingga per hari Minggu kemarin data terakhir yang kami dapat itu ada sekitar 725 kasus. Padahal sebelumnya Ambon itu zero case atau nggak ada kasus sama sekali, itu hampir lebih dari 1 bulan ya, tanpa kasus sama sekali, tanpa di level 1 juga, zona hijau, tapi memang sangat signifikan kenaikannya, hingga juga ada yang meninggal itu 3 orang. Dan memang selain penerapan PPKM
level 2 pemerintah juga mulai membatasi gerak-gerik khusus untuk ASN di pemerintah Kota Ambon juga wajib wajib mengikuti tes PCR sebelum masuk ke kantor. Jadi kalau mereka dari dinas luar kota itu wajib sekali tes PCR sebelum mereka masuk ke kantor. Jadi kalau memang sambil menunggu hasil tes PCR mereka akan WFH. Kemudian juga untuk kasus ini karena sangat tinggi, jadi pemerintah juga membuka rumah sakit lapangan yaitu menggunakan asrama haji yang memang menampung sekitar 380 tempat tidur. Jadi untuk membantu masyarakat yang karantina untuk mempercepat proses penyembuhan. Begitu rekan Mei dan Tribuners. Baik, terima kasih Tanita Patisiana atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wali Kota Ambon. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya keluarkan lagi instruksi Wali Kota dalam upaya untuk mengatur kembali ya seluruh mekanisme sosial di kota ini ya sesuai dengan protokol kesehatan dan level yang ada. PPKM yang ditetapkan oleh instruksi Menteri Dalam Negeri, Ambon sudah masuk pada level 2 lagi, tatap muka, ya untuk 12 sekolah. Ya, Omicron ini dia akan terjadi antara Februari dan Maret. Nah, ini kita sepakat untuk sekolah itu kita tutup sampai dengan bulan Maret. Nanti bulan April kalau kita evaluasi, kalau kondisinya sudah membaik, nah kita akan buka lagi untuk uji coba untuk sekolah tatap muka lagi. Itu misalnya gitu. Yang kedua, untuk kegiatan-kegiatan di tempat umum, ya dengan 50% misalnya sesuai dengan instruksi itu. Jadi kafe, restoran itu akan kita tinjau lagi dia punya masa operasinya dan diberlakukan sesuai dengan aturan itu. Jadi untuk hari besok Jumat, Sabtu dan Minggu kita akan sosialisasi secara bersama. Lalu hari Senin kita mulai terapkan itu. Waktu bukanya, kemudian jumlah pengunjungnya itu kita akan tetapkan lagi sesuai dengan instruksi menteri yang terbaru yang tadi saya sudah tanda tangani dan berlaku nanti itu hari Senin ya. Nah, itu kondisi yang terakhir yang saya mau sampaikan dengan buat teman-teman media, termasuk juga langkah-langkah yang sudah diantisipasi oleh para camat, lurah, kades, raja ya. Nah, salah satu kebijakan yang kita tempuh itu misalnya para camat itu diminta untuk inventarisir seluruh kantor-kantor yang ada di wilayah kecamatan dia, lalu kemudian kita akan turun untuk mengadakan rapid antigen ya buat kantor-kantor itu juga ya. Termasuk juga kebijakan ditetapkan seluruh ASN pemerintah kota yang melaksanakan tugas keluar daerah ya pada waktu dia kembali, sebelum dia bertugas dia harus dulu PCR dulu. Kalau PCR-nya negatif baru dia bisa berkantor lagi ya. Nah, karena fakta membuktikan bahwa dari hasil tes kita ya yang kita laksanakan di beberapa OPD ternyata cukup ya, banyak yang terkontaminasi, yang reaktif ya. Di Kewangan misalnya itu ada 9, di Bapeda itu ada 11 ya. Harga minyak goreng kemasan 1 liter di pasar tradisional Kabupaten Bulungan masih dijual dengan harga di atas harga ecer tertinggi, yaitu Rp15.000 yang sebelumnya ditetapkan Kementerian Perdagangan sebesar Rp14.000 pada Selasa 18 Januari. Salah satu pedagang minyak goreng di Pasar Induk Tanjung Selor, Baharia, mengatakan belum melakukan penyesuaian harga lantaran harus mengikuti penyesuaian harga dari distributor. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Kaltara, Georgie Sentana Silalahi yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Georgie. Ya, halo, selamat sore. Ya, selamat sore, Georgie. Silakan dengan informasi Anda, bagaimana kondisi harga minyak goreng saat ini di Pasar Induk? Baik, terima kasih. Selamat sore, Tribuners. Hari ini saya sudah tadi melakukan pantauan kembali harga minyak goreng kemasan 1 liter yang dimana masih berkisar antara 15.000 hingga 17.000. Hal ini disebabkan karena para pedagang mengambil atau distributornya berasal dari agen minyak di Kabupaten Berau,
di tepatnya Kalimantan Timur dan juga di Samarinda maupun Balikpapan. Yang diharapkannya dari para pedagang ini kenapa masih berani menjual dengan harga sedemikian rupa, karena mereka melihat para agen-agen juga sangat kesusahan untuk menurunkan harga di tengah pandemi ini dan juga terkendala dari segi pembiayaan pemasukan mereka, sehingga juga dari pihak pedagang mau tidak mau juga memberikan harga yang sedikit relatif mahal, tapi diberikan variasi untuk bagi orang yang ingin membeli. Kalau di agen, maksud saya di pasar modern retail, 1 liter bisa mendapat 2 minyak goreng. Kalau di pasar tradisional ini mereka memberikan harga tinggi, namun harga tersebut bisa didapat 2 kemasan hingga 3 kemasan minyak goreng 1 liter. Ya, kemudian Georgie, apa yang menjadi harapan para pedagang minyak goreng di Pasar Induk Bulungan ini? Ya, sejauh ini para pedagang minyak goreng di Pasar Induk Kabupaten Bulungan ini berharap adanya kebijakan secara khusus di pemerintahan Kabupaten Bulungan dulu, yang dimana mereka melihat tidak sepatutnya mereka pemimpin daerah ini mengikuti dari keputusan pemerintah pusat secara khusus Kementerian Perdagangan, karena melihat dari segi pertama yaitu ongkos pengiriman minyak goreng ke daerah pedalaman Kalimantan Utara khususnya di Kabupaten Bulungan ini sangat cukup mahal, sehingga para agen maupun para pedagang minyak goreng yang ada di Kabupaten Bulungan ini mau tidak mau sangat berharap oleh pimpinan pemerintahan daerah Kabupaten Bulungan bisa mengambil kebijakan lebih baru lagi. Karena melihat mungkin bisa dilihat di pasar retail modern ada beberapa minyak goreng yang tersedia dengan stok baru. Tapi kalau di pasar tradisional ini kebanyakan para pembeli maupun pedagang itu melihat dan percaya ini adalah stok lama yang dimana harga masih sedikit terjangkau, tapi tidak seperti di pasar modern retail yang harganya terbatas dan juga sulit didapati. Baik, terima kasih Georgie atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan para pedagang minyak goreng di Pasar Induk Tanjung Selor. Berikut tayangannya untuk Anda. Ada yang beredar juga ya, masih ada yang beredar, nggak tahu berapa orang lah yang beredar itu harga minyak gorengnya itu, minyak goreng yang mahal. Jenis apa itu minyak goreng apa biasanya mereka cari? Kan Bimoli kan belum ada masuk ini, yang refill itu loh, yang masuk ini kan yang kemasan ini ya, Bu? Kemasannya. Ukuran pantal. Terus kalau yang refill itu belum ada masuk. Itu dijatah 2 kilo aja untuk 1 orang. Misalnya ditaruh harga 14.000 sebagai pedagang pasti rugi ya, Bu ya, kalau melihat dengan turun sampai 14.000, makanya dibuat kalau harga kami sejauh sebagai pedagang, kami itu merasa rugi kalau misalnya masih banyak stok lama kami. Nah, kemudian sudah masuk harga baru, harga turun itu. Harga baru pasti kan harga sudah murah. Nah, itu yang dikeluhkan mereka yang masih ada stok lamanya. Dari anu ya, Menteri Perdagangan, tapi ya kayaknya belum di itu kan ya. Ini masih jual 15.000 per liter karena kami dapatnya minyak dari tangan kedua. 15.000. 15.000 ya. Itu jenis minyak goreng apa, Bang? Minyak goreng kemasan juga. Kemasan. Mereknya mungkin Bimoli atau bagaimana, Bang? Merek Bimoli atau bagaimana gitu? Kamila. Ya? Kamila. Yang komplain masalah harga belanja ada 14.000, tapi ini gue lihat yang dapat 14.000 ini ya toko tertentu. Iya, retail modern gitu ya, Alfamidi. Ya, Alfamidi. Jadi kita ini kan, kami juga kan cuma pedagang-pedagang tradisional juga. Baik. Jadi belum ada, seandainya ada bantuan juga untuk jual gitu ya otomatis kita bisa jual segitu juga, karena kami juga enggak mau jual barang lebih mahal kan. Kalau aku bagi penjual kan enggak masalah, beli mahal kan jual mahal. Si pembelinya ini nanya pergi karena distributor aja yang dapat kan. Kami enggak, jadi kami beli mahal ya jual mahal. Kalau ini kan dapatnya 13,5, 13, ya kami jual 15 karena kami kan enggak ada dari pemerintah. Kalau ada ya ikut juga, harga ditentukan kan sekian.
Jadi orang bilang di Alfamidi 14. Aku bilang iya memang Bu, tapi itu kan satu orang 2 bungkus. Kalau aku kan 15, tapi tidak terbatas berapa kau mau beli, terserah. Betul. Karena aku kan gaji anak buah, tidak ada gantian dari pemerintah. Kalau ada tadi asuransinya juga, asuransinya distributor bilang diganti kayak ada orang gitu kan, dikembalikan modalnya separuh yang dibeli mahal ya tidak masalah. Ada juga yang kujual 20 karena modalnya masih mahal. Itu minyak goreng apa aja Bu yang dijual 20.000 dan lain sebagainya itu Bu? Kunci Mas tahun, karena itu kan masih 200-an lebih, masih stok lama. Oh, untuk satu ukuran yang berapa tuh Bu? Ukuran berapa aja tuh yang Ibu jual? 1 liter ya sama. Pedagang di Pasar Kepanjen, Kabupaten Malang menanti solusi dari pemerintah agar bisa menjual minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liter. Pasalnya hingga kini pedagang masih sulit menjual harga minyak goreng dengan harga sesuai ketentuan pemerintah karena mendapat harga tinggi dari distributor. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Erwin Wicaksono, wartawan Surya Malang yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Erwin. Halo rekan. Ya, silakan dengan informasi Anda, mengapa masih ada kesenjangan harga minyak goreng di Kabupaten Malang? Ya, baik. Artinya Pak sore di Kabupaten Malang sendiri masih ada 2 kesenjangan harga antara yang dijual di pasar tradisional maupun yang dijual di retail modern. Kesenjangan ini bisa dilihat dari harga di pasar tradisional yang minyak goreng ini dijual dengan harga yang cukup tinggi ya, dari harga kebutuhan tertinggi yakni 18.000 hingga 20.000 per liter, tergantung jenis dan merek minyak goreng tersebut. Sedangkan di toko-toko modern seperti Minimarket memang ada yang dijual 14.000, namun kadang tidak selalu tersedia seperti itu. Alhasil buat sebuah kesenjangan di Kabupaten Malang mengenai harga minyak goreng yang sampai saat ini masih belum menemui solusi begitu. Alhasil pedagang sendiri memang masih menjual dengan harga sesuai ketentuan ataupun berdasarkan ulakan dia dari distributor. Sehingga ketika menjual dengan sesuai dengan ketentuan harga pemerintah, mereka enggan dan tidak mau karena juga enggan merugi karena tidak sesuai dengan harga yang mereka beli di waktu terdahulu. Ya, kemudian Erwin, apa yang diinginkan pedagang tentang harga minyak goreng ini? Ya, pedagang pastinya menginginkan harga yang bisa menjual minyak goreng dengan sesuai ketentuan pemerintah ya, dengan harga 14.000. Nah, bentuk kemauan dari pedagang tersebut sampai para pedagang itu satu versi yang tersedia untuk menukarkan stok lama minyak gorengnya kepada distributor agar kemudian bisa ditukarkan kembali dengan harga minyak goreng yang sesuai dengan tetap margin keuntungan atas nilai penjualan minyak goreng seperti itu. Nah, hal ini yang terus disusul oleh para pedagang dan bisa menjual harga ya. Kemudian Erwin, bagaimana solusi dari pemerintah sendiri terkait hal ini? Sesuai dengan ketentuan pemerintah, begitu Mas? Halo? Ya, Erwin silakan. Kepala di Steringa Kabupaten Agung Purwanto merangkap bahwa untuk Agung Purwanto pihaknya bisa melakukan masalah harga-harga sembari menunggu perkembangan apakah ada pihak distributor yang mau untuk menukar kembali atau menarik kembali stok minyak goreng yang diperoleh oleh pedagang ketika harga gula tinggi. Hanya solusi-solusi tersebut yang sampai saat ini kami peroleh informasinya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang. Begitu, Mbak. Ya, baik, terima kasih Erwin atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan seorang pedagang minyak goreng
serta Kepala Disperindak Kabupaten Malang. Berikut tayangannya untuk Anda. Kalau itu sepanjang yang saya cermati memang tidak ada ya yang mengarah ke penimbunan dan sebagainya. Karena kan sekarang ini kan menjadi pantauan semua masyarakat seluruh Indonesia bahwa harga minyak goreng sekarang menjadi pantauan. Kalau dia berani melakukan itu, saya kira juga risikonya luar biasa karena pasti ketahuan. Karena semua mantau kalau sekarang ini. Kalau saya pahami kemarin dari laporan kami dan juga koordinasi dengan tingkat provinsi dan pusat ini dan sudah dideklar kalau nggak salah itu oleh Bareskrim itu bahwa sementara memang tidak ada indikasi penimbunan dan sebagainya. Hanya karena memang kenapa kok harga itu masih tidak satu harga ya, karena itu tadi rantainya panjang, ada perlu penyesuaian seperti yang tadi kasusnya wis kadung kulaan dan dengan harga 18.000 mau ditukarkan juga nggak bisa, otomatis harganya dia yang masih pakai harga itu. Kalau dipaksa untuk menjual 14.000 dia nggak mau rugi kan gitu. Itu kan permasalahan di lapangan kan seperti itu. Iya, jadi perlu proses waktu dan ini saya kira terus dipantau oleh pemerintah, terutama juga pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan Kabupaten Malang. Memang kan dikasih waktu ini untuk subsidi ini kan berlaku sampai 6 bulan ke depan. Harga 14 itu sangat ditunggu sama terutama konsumen penggoreng. Terus langganan saya ini itu catering ya sama penggoreng kaki 5. Terus pedagang makanan kaki 5 ditunggu. Tapi ya belum masuk. Ini buktinya nih saya kasih bukti tadi ya masnya ya. Pak, katanya pihak sales sudah menawarkan untuk menarik kembali minyak goreng, itu apakah benar Pak? Menawarkan tapi faktanya belum. Seperti Sanko ini sudah menawarkan, saya disuruh tanda tangan, sudah tanda tangan, tapi pelaksanaannya belum nih, ini buktinya. Iya. Berarti ini saya ada 8 karton sama Vilma sama Bimoli itu ya biarin dah. Nah, saya maunya saya jual di 14 itu ditunggu. Berarti sampai saat ini menjual harga normal berarti Pak Ya ya? iya deh, saya pulaan lama. Setelah beberapa waktu sebelumnya dikatakan COVID-19 memasuki gelombang ketiga di Indonesia, beberapa minggu belakangan ini di Kabupaten Ampat Lawang tercatat ada penambahan kasus positif COVID-19. Terhitung hingga Senin 7 Februari, ada sebanyak 11 kasus aktif COVID-19 di Kabupaten Ampat Lawang dengan rincian 3 orang menjalani perawatan dan sisanya masing-masing sedang menjalani isolasi mandiri. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Sahri Ramadan, wartawan Tribun Sumsel yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Sahri. Halo rekan Mei dan juga halo pemirsa Tribun. Ya, Sahri, seperti apa situasi terkini COVID-19 di Kabupaten Ampat Lawang? Nah, baiklah rekan Mei dan juga pemirsa. Untuk situasi COVID-19 di Kabupaten Ampat Lawang saat ini memang dalam 2 minggu terakhir lumayan ada bertambahnya kasus. Sebab memang dari sejak awal tahun kemarin itu tidak terlalu banyak. Nah, adapun per hari ini itu memang cukup banyak nambahnya. Total kasus aktif itu 11. Dan di mana di antara 11 itu memang ada yang sedang menjalani perawatan. Begitu rekan Mei dan juga pemirsa. Ya, kemudian bagaimana kasus aktif COVID-19 di Kabupaten Ampat Lawang ini, Sahri? Nah, ya saya lanjutkan yang tadi. Untuk 11 kasus aktif yang ada di Kabupaten Ampat Lawang saat ini, 3 diantaranya itu memang sedang menjalani perawatan di Kota Palembang. Jadi posisinya tidak ada di Kabupaten Ampat Lawang. Sedangkan untuk 8 lagi, dan bahkan sore ini saya kembali menerima kabar dari petugas ataupun dari gugus tugas itu ada tambahan 1. Jadi total memang yang sedang menjalani isolasi mandiri itu 9 orang di masing-masing tempatnya. Begitu rekan Mei. Ya, kemudian Sahri, seperti apa himbauan dari pemerintah, Satgas, ataupun pihak berwenang lainnya terkait hal ini? Baiklah, saya juga tadi sudah mewawancarai juru bicara Satgas COVID-19 Ampat Lawang. Dirinya pihak mereka mengimbau memang untuk saat ini agar masyarakat kembali menerapkan protokol kesehatan. Mengingat memang dalam 2 minggu terakhir ini adanya kecenderungan meningkat konfirmasi kasus positif COVID-19, diantaranya dengan
menggunakan masker, dengan tidak berkerumun, dan juga selalu menjaga kesehatan. Seperti itu rekan Mei dan juga pemirsa. Ya, baik. Terima kasih Sahri Ramadan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan juru bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Empat Lawang. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita bertahan beberapa bulan dengan kondisi hampir tidak ada kasus ataupun paling hanya ada 1-2 kasus kemudian habis lagi. Namun seperti yang kita perhatikan, terutama mulai dari 2 minggu terakhir, untuk kasus-kasus positif ini mulai kembali bermunculan. Puncaknya terutama pada saat di bulan Februari ini kita perhatikan hampir setiap hari itu ada laporan kasus positif. Walaupun itu tidak semuanya dapat kita laporkan sebagai kasus Empat Lawang, karena kita dapatkan data bahwa warga-warga dengan KTP Empat Lawang yang berdomisili di luar kota, di Jakarta dan sebagainya, itu kita dapat terima laporannya. Namun hal laporan demikian tidak dapat kita masukkan di laporan kita. Untuk kondisi real saat ini di Empat Lawang, kasus aktif hingga tanggal hari ini, tanggal 7, kasus aktif ada 11 orang, di mana 3 orang ini dirawat di Rumah Sakit Umum Muhammad Muhsin Palembang, sedangkan 8 lainnya menjalani isolasi mandiri. Sangat disayangkan bahwa ada 5 kasus terakhir yang muncul yang kita rilis kemarin itu merupakan kontak erat dari pasien positif yang sebelumnya, tepatnya itu ada di Kecamatan Takanan. Artinya apa? Artinya bahwa penularan kasus yang transmisi kasus secara lokal itu sudah terjadi, dan hal ini menurut saya sudah perlu lagi menjadi perhatian baik pemerintah pada umumnya dan gugus tugas COVID-19 Kabupaten Empat Lawang pada khususnya untuk segera melakukan persiapan langkah-langkah dalam hal mencegah terjadinya lonjakan kasus seperti yang terjadi di pertengahan tahun 2021 kemarin. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mesa Desirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.